kita akan lanjutkan materi dari statistik keuangan 1 ya. Sebelum saya masuk ke contoh soal rata-rata ukur untuk data tunggal ya, saya akan jelaskan kembali dulu rumus yang digunakan untuk rata-rata ukur data tunggal ya, biar refresh kembali ya. Rata-rata ukur data tunggal itu rumusnya ada dua, satu dalam bentuk yang biasa, satunya dalam bentuk logaritma ya. Jadi ada dua, satu yang bentuk biasa, satunya yang dalam bentuk logaritma ya. Kalau dalam rumus biasa tanpa logaritma itu ada rumusnya adalah RU sama dengan akar dari N X1, X2, X3 sampai dengan Xn dikurangi 100, dimana RU adalah rata-rata ukur, N adalah banyaknya data, X1, X2, X3 sampai dengan Xn itu adalah tiap gejala dari persentase. Jika rumusnya berubah dalam bentuk logaritma, maka akan menjadi rumusnya adalah log dari RU sama dengan sigma log XI dibagi dengan N. RU sama dengan anti log RU dikurang 100 ya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal rata-rata ukur data tunggal ya. Ini kemarin sudah saya beritahu. Kalau yang bagian ini silakan diralat yang sebelumnya 75 jadikan 70 ya. Itu ada kesalahan pengetikan ya. Baik, diketahui besarnya penghasilan per minggu Alan di toko bersama Jaya sebagai berikut. Minggu pertama 70.000, minggu kedua 65.000, minggu ketiga 70.000, minggu keempat 50.000, minggu kelima itu 68.000, minggu keenam itu ada 120.000. Menjadi pertanyaannya, berapa rata-rata ukur per minggunya? Nah, dari sini kita akan membuat tabel seperti ini. Ada 3 kolom di mana ada minggu, ada penghasilan, dan persentase perubahannya dalam bentuk persentase. Nah, minggu pertama itu adalah isikan 70.000 sesuai ngambil di dalam soal. Untuk persentase perubahannya itu tidak ada, jadi kita kasih tanda strip. Minggu kedua itu adalah 65.000. Persentase perubahannya adalah minggu kedua dibagi dengan minggu pertama kali 100%. Dapatlah persentase perubahannya untuk minggu kedua 92,86%. Minggu ketiga yaitu 70.000 itu diperoleh persentase perubahannya itu adalah minggu ketiga dibagikan dengan minggu kedua kalikan dengan 100%, dapatlah 107,69%. Minggu keempat yaitu penghasilannya 50.000, dimana persentase perubahannya dalam persentase itu adalah minggu keempat dibagikan dengan minggu ketiga dikalikan dengan 100%, dapatlah 71,43%. Kemudian di minggu kelima itu adalah 68.000, jadi persentase perubahannya dalam persen itu adalah minggu kelima dibagi dengan minggu keempat dikali 100%, dapatlah 136%. Kemudian yang terakhir minggu ke-6 yaitu 120, itu minggu ke-6 dibagi dengan minggu kelima kali dengan 100%, dapatlah 176,47%. Silahkan disimak terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah pengerjaan jawaban yang cara pertama ya. Ini yang tidak logaritma, yang bukan logaritma ya. RU sama dengan akar dari 5 ya. 5 itu diperoleh dari persentase perubahannya ada 5, bukan perhitungan minggu, bukan penghasilan per minggu ya, tapi adalah persentase perubahannya itu ada 5. Ini tidak dihitung, jadi hanya ada 5.
Kemudian X1 sampai dengan Xn itu masukkan persentase perubahannya. Persentase perubahannya ada 92,86, 107,69, 71,43, 136, 176,47. Dimasukkan semua dan dalam bentuk kali, ya. Jadi cara mengerjakannya adalah, ya, ini harusnya di bagian sini tutup kurungnya, ini saya kelewat, dan ini harusnya tutup kurung di bagian sini. Jadi cara mengerjakannya adalah begini: 92,86 kali 107,69 kali 71,43 kali 136 kali 176,47 tutup kurung, kalikan dulu. Setelah kali baru diakarkan di 5. Dapatlah 111,38 baru dikurang 100, dapatlah 11,38%. Saya ulangi, 92,86 kalikan dengan 107,69 kalikan 71,43 kalikan 136 kali 176,47 tutup kurung, kalikan dulu. Setelah kali dapat hasilnya baru diakarkan 5, dapatlah 111,38 baru dikurang dengan 100, hasilnya adalah 11,38%. Baik, kita akan lanjutkan ya. Ini jawabannya untuk tanpa logaritma ya. Nah, ini ada cara lain kalau kita mengerjakan dalam bentuk logaritma, itu seperti ini ya. Ini nilai kelima yang tadi, yang persentase perubahan ini ya, 92,86, 107,69, 71,43, 136, 176,47 ya, semuanya di log ya menggunakan kalkulator. 92,86 lognya adalah 1,9678, log dari 10769 adalah 2,0322, log dari 71,43 itu ada 1,8539, kemudian log dari 136 yaitu 2,1335, kemudian log dari 176,47 yaitu 2,2467. Ini dijumlahkan ke bawah. Log X dijumlahkan ke bawah, dapatlah sigma log X ya, 1,9678 ditambah 2,0322 ditambah 1,8539 ditambah 2,1335 ditambah 2,2467, hasilnya adalah 10,23,41. Itu adalah sigma log X ya. Masukkan rumusnya. Log RU sama dengan sigma log XI dibagi dengan N. RU sama dengan anti log RU dikurang 100 ya. Log RU sama dengan, masukkan sigma log X nya ya, ini log, ini ada sigma log XI ya, itu ada 10,2341 dibagikan dengan 5, karena ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5 dapatlah 2,04682 ya. Kemudian RU sama dengan anti log dari 2,04682 kurang 100. Nah, kerjakan dulu anti log 2,04682 itu adalah 111,38. RU sama dengan 111,38 kurangnya 100 itu ada 11,38%. Jadi rata-rata ukur untuk penghasilan per minggunya adalah 11,38%. Silakan disimak terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya ya. Baik, berikutnya adalah tentang dari rata-rata ukur untuk data kelompok.
Jika data berbentuk berdistribusi atau dikelompokkan, maka rata-rata data dapat dihitung dengan rumus dari rata-rata ukur RK sama dengan akar dari N, yaitu ada X1 FI dikali dengan X2 F2. Sorry, ini bukan X1 FI ya, tapi X1 F1 dikali dengan X2 F2 dikalikan dengan X3 F3 sampai dengan Xn Fn ya. Saya ulangi rumusnya. Rumusnya adalah RK sama dengan akar dari N X1 F1 X2 F2 X3 F3 sampai dengan Xn Fn ya, dimana RK adalah rata-rata kelompok, N adalah sigma dari F, kemudian X adalah titik tengah tiap-tiap kelas. Jika rumus berubah menjadi bentuk logaritma, maka akan menjadi log RK sama dengan sigma dari F kali log X sama dibagi dengan N ya. Ini rumus biasanya, ini rumus dalam bentuk logaritma. Memang rumusnya kelihatannya susah ya, tapi kalau kita mengaplikasikannya ke dalam soal mungkin harusnya tidak terlalu sulit ya. Memang hanya soal penjabaran rumus aja yang sulit ya. Kita akan coba lihat di slide berikutnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Contoh soal rata-rata ukur data kelompok ya. Diketahui nilai ujian statistik di Universitas Widya Dharma Pontianak tahun 2020 yang diikuti oleh 70 mahasiswa. Diminta berapakah rata-rata ukur nilai statistik tersebut. Nah, awalnya itu ada disediakan dua data saja, yaitu ada interval dan frekuensi. Sisanya ini adalah kita cari. Intervalnya yang pertama 60 sampai 64 itu ada dua frekuensi. 65 sampai ke 69 itu ada 6 frekuensi. 70 sampai ke 74 itu ada 15 frekuensi. 75 sampai ke 79 itu ada 20 frekuensi. 80 sampai dengan 84 itu ada 16 frekuensi. 85 sampai ke 89 ada 7 frekuensi. 90 sampai ke 94 ada 4 frekuensi, totalnya sigmanya adalah 70. Untuk penentuan dari titik tengah atau nilai X ini adalah, untuk kita akan hitung interval kelas. Yang pertama itu ada 60 itu 1, 61 itu 2, 62 itu 3, 63 itu 4, dan 64 itu adalah 5. Saya ulangi ya. 60 itu ada hitungnya 1, 61 hitungnya adalah 2, 62 hitungnya 3, 64 hitungannya 3, hitungannya 4, dan 64 hitungannya adalah 5. Karena datanya ada 5 ya, jadi kita ambil nilai yang ketiga, yaitu adalah 62. 60 dengan 64 nilai tengah 62. 65 69 nilai tengah 67. 70 ke 74 nilai tengah 72. 75 ke 79 nilai tengah 77. 80 ke 84 nilai tengahnya 82. 85 ke 89 nilai tengahnya 87. 90 ke 94 nilai tengahnya adalah 92. Setelah itu, untuk mencari log X adalah ini 62, 67, 72, 77, 82, 87, dan 92 semuanya dilogkan secara masing-masing. 62 lognya adalah 1,792, 67 lognya adalah 1826, log dari 72 1857, log dari 77 itu 1,886, log dari 82 itu ada 1,1914, log dari 87 ada 1,940, log dari 92 itu ada 1,964. Kemudian ada frekuensi kalikan dengan log X, berarti 2 dikalikan dengan 1,792
1,792 dapatnya 3,584. 6 dikali 1,826 dapat 10,956. 15 dikalikan dengan 1,857 yaitu 27,855. 20 dikalikan dengan 1,886 dapat 37,720. 16 dikalikan dengan 1,914 yaitu 30,624. 7 dikalikan dengan 1940 dikali sama dengan 13,580. Kemudian 4 dikalikan dengan 1,964 yaitu hasilnya 7,856. Kemudian ditotalkan ke bawah, 3,584 ditambah 10,956, 27 ditambah 27,855 ditambah 37,720 ditambah 30,624 ditambah 13,580 ditambah 7,856, hasilnya adalah 132,175. Setelah itu kita lanjut ke next slide. Kita masukkan log RK sama dengan sigma dari F dikali dengan log X dibagi dengan N. Nah, sigma dari F kali log X ya itu adalah penjumlahan dari ini 132,175 dibagikan dengan N nya 70, dapatlah 1,888214. Nah, RK sama dengan 1,888214. Kita antilogkan, dapatlah rata-rata ukurnya adalah 77,31, sehingga rata-rata ukur untuk nilai statistik tersebut adalah 77,31. Silakan dipahami terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu tentang rata-rata harmonik ya, rata-rata harmonik. Jadi kalau misalkan ada bagian rata-rata ukur yang kurang jelas ya, nanti kita bisa diskusikan lewat forum Google Classroom seperti biasa ya, karena mungkin karena rumusnya agak sedikit lebih ribet, jadinya pengerjaannya itu mungkin agak kesulitan, tapi sebenarnya dia nggak ribet kok, cuman masalahnya kita harus biasakan dengan menggunakan logaritma dan antilog saja. Baik, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah tentang membahas tentang harmonic mean atau rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik adalah jumlah data dibagi dengan jumlah 1 per setiap data. Rata-rata harmonik ini jarang digunakan untuk hitungan rata-rata, namun untuk data-data yang sifatnya khusus, rata-rata harmonik ini sangat diperlukan. Jadi ini secara pengaplikasiannya itu jarang sekali digunakan, tapi data yang sifatnya khusus saja yang biasa kita gunakan untuk menggunakan rata-rata harmonik ini. Contoh ini adalah rata-rata harmonik data tunggal. Rumusnya adalah RH sama dengan N dibagi dengan 1 per XI X1 ditambah 1 dibagi dengan X2 sampai dengan 1 dibagi dengan Xn, di mana X adalah nilai tiap-tiap data, N adalah banyaknya data. Ya, kita akan masuk ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Contoh soal rata-rata harmonik data tunggal. Nah, Abdul melakukan perjalanan motor dari Pontianak ke Singkawang pulang pergi dengan kecepatan 90 km per jam. Tetapi pulangnya ke Sungai Pinyu dengan kecepatan 70 km per jam.
Kemudian dengan dilanjutkan dengan perjalanan menuju Pontianak dengan kecepatan 80 km per jam. Berapakah kecepatan rata-rata perjalanan dari Abdul? Ya, jadi waktu dia pergi dari Pontianak ke Singkawang itu rata-rata kecepatannya adalah 90 km per jam. Tapi pada saat pulang singgah ke Sungai Pinyu itu kecepatannya ada 70 km per jam. Kemudian dilanjutkan dari Sungai Pinyu ke Pontianak itu kecepatannya adalah 80 km per jam. Yang diminta berapa sih kecepatan rata-rata perjalanan selama Abdul itu pulang pergi dari Pontianak Singkawang PP. Nah, rumusnya adalah RH sama dengan N dibagi dengan 1 dibagi dengan X1 ditambah 1 dibagi dengan X2 tambah 1 dibagi dengan X3 ya. RH nya sama dengan datanya karena ada 3 ya, diperoleh dari 90 70 80 3 ya. Kemudian 3 dibagi 1 per 90 ditambah 1 per 70 ditambah 1 per 80. Nah, kemudian sederhanakan penyelesaian bagian penyebutnya ini 1 per 90 1 per 70 dan 1 per 80 ini kita sederhanakan dulu ya. Dapatlah 0,0111 ditambah 0,0143 ditambah 0,0125 ya. 3 dibagikan dapatlah hasilnya 0,0379 ya. Jadi kalau 3 dibagi 0,0379 rata-rata harmoniknya adalah 79,16 km per jam. Jadi rata-rata kecepatan perjalanan Abdul adalah 79,16 km per jam. Baik, silakan dipahami terlebih dahulu ya. Baik, untuk pembahasan untuk rata-rata harmonik data kelompok akan saya bahas di video berikutnya. Jadi pembahasan video hari ini hanya sampai di sini dulu untuk contoh soal rata-rata harmonik data tunggal ya, sampai di sini dulu. Sisanya untuk penyelesaian akhir bab 3 nanti akan masuk di video selanjutnya. Baik, jikalau ada yang kurang jelas nanti bisa langsung ditanyakan saja seperti biasa di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, saya akhiri dulu video pada hari ini. Terima kasih, selamat pagi.